Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bagaimana kontribusi Islam dalam pembangunan peradaban dunia. Kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Kontribusi yang diberikan Islam dalam perkembangan peradaban dunia. 3 masa periode dalam Islam. Kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia selama berabad-abad tentunya meninggalkan tinta emas dan terahan positif berupa khasanah keilmuan bagi peradaban dunia. Meskipun tidak ada lagi kekuasaan Islam secara mutlak, karena disebabkan oleh ekspansi Islam ke daerah-daerah tidak bertujuan untuk mengambil harta kekayaan dan rampasan, tetapi untuk membangun dan mengelola kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Peradaban Islam bisa maju di masa itu, salah satunya berkat kerja keras para ilmuwan dan cendekiawan. Mereka adalah pelopor lahirnya peradaban dunia yang baru, yang awalnya mempelajari dan mempertahankan peradaban Yunani kuno. Para ilmuwan Muslim juga mengembangkan pola pikir dan kecerdasan otaknya untuk menciptakan sesuatu yang baru di dalam ilmu pengetahuan. Peran dan sumbangsi umat Islam dalam kemajuan peradaban dunia diakui oleh seorang orientalis barat yang bernama Gustave Le Bon. Dia mengatakan, orang-orang Arablah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban karena mereka adalah iman kita selama 6 abad. Kontribusi yang diberikan Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Kaum muslimin telah memberi sumbangan eksperimental mengenai metode dan teori sains ke dunia barat. Sistem notasi dan desimal Arab dalam waktu yang sama telah dikenalkan ke dunia barat. Karya-karya dalam bentuk terjemahan, khususnya karya Ibnu Sina, Avicenna dalam bidang kedokteran, digunakan sebagai teks di lembaga pendidikan tinggi sampai pertengahan abad ke-17 Masehi. Para ilmuwan muslim dengan berbagai karyanya telah merangsang kebangkitan Eropa, memperkaya kebudayaan Romawi kuno, serta literatur klasik yang melahirkan Renaissance. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan jauh sebelum Eropa bangkit dalam bentuk ratusan madrasah adalah pendahulu universitas yang ada di Eropa. Para ilmuwan muslim berhasil melestarikan pemikiran dan tradisi ilmiah Romawi, Persia, Greco-Helenistik sewaktu Eropa dalam kegelapan. Sarjana-sarjana Eropa belajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam dan mentransfer ilmu pengetahuan ke dunia barat. Para ilmuwan muslim telah menyumbangkan pengetahuan tentang rumah sakit, sanitasi, dan makanan kepada Eropa. 3. Masa periode dalam Islam. 1. Periode klasik terdiri ini menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 1 dari 650 sampai 1000 Masehi dan masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam, atau dengan kata lain, masa ini adalah masa di mana Islam tumbuh subur di berbagai belahan bumi, yang mana pada dasarnya Islam ini merupakan agama yang diemban oleh Rasulullah dan para rombongan orang-orang pilihan dari gurun yang tandus untuk menaklukkan jazirah Arab dan seluruh dunia untuk mengajak kepada ketauhidan, yakni mengajak kepada pengakuan hanya ada satu Tuhan saja yang berhak disembah saja, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Periode pertengahan. Tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Pada zaman ini, tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah, seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan kota Konstantinopel di Turki dari kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi
oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1451 sampai dengan tahun 1481 Masehi. Pada zaman ini, ada 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Masing-masing dari kerajaan ini tidak memperlihatkan kontribusi bagi peradaban Islam secara signifikan. 3. Periode modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada saat Islam sibuk dan kerepotan dengan merespon tumbuh perpolitikan yang rumit itu, di Barat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Inilah yang kita kenal dengan istilah Renaissance. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya berdiam diri melihat kegemilangan dunia Barat, tetapi membuat pola perubahan kiblat pengetahuan dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.